Tusun di sini kita lihat. Oke, King Siregar spray down begitu saja, masih belum cukup poin spray down yang dilakukan oleh Gudok ya, siapa nih? Gudong ya, ini Gudong ya TJB. TJB ini memang juga kemarin kalau kita lihat memang luar biasa juga untuk dari tim TJB, namun dari Infinity juga cukup tangguh gitu kan. Ini dari Infinity memang sulit juga untuk ditaklukkan. Minas Generales tadi juga berhasil, sepertinya di sana satu player dimiliki dari arah tim 13 yang dipulangkan dari tim Infinity, dan ini bakal digerebek, di gangbang. 3 player langsung melakukan satu pergerakan push commit ke arah dari tim Infinity. Satu player mereka tertumbangkan dan langsung banting setir, banting kemudian dari seorang Caksin. Play tadi coba diarahkan ke arah satu player dimiliki dari arahnya tim Infinity di arah perbukitan Minas Generales. Yap, Ini betul TJB banget. masih full power ya, luar biasa Yap. sekali, backupnya cepat gitu kan, rapat banget untuk dari tim TJB. Bahkan beberapa kali mereka terknockdown, tapi masih berhasil di backup dengan baik. TJB sebuah strategi yang cukup baik ya. Bahkan mereka bisa mengkontrol area mereka dengan baik. Itu ada 2 tim kalau kita lihat di minimap, dari tim Infinity dan juga satu tim lagi abu-abu, kurang tahu juga dari tim itu tadi. Kalau kita lihat Dari tim 13 kalau nggak salah, RJS ya. dari arahnya tim RSG. RSG ya, RSG itu dari Malaysia juga. Dan terlihat ini God Tony masih memantau dari arah perbukitannya. Ini jangan sampai dari seorang God Tony ini knock gitu kan. Soalnya bakal repotin dari seorang Noisy untuk bisa melakukan revive ke arah seorang God Tony. Nah, butuh effort juga untuk naik ke arah perbukitan di Minas Generales ini. Ya, ini butuh skill juga. Soalnya memang kalau nggak paham-paham banget buat naik ke sini emang susah juga sih. Gila sih, itu satu spray-nya benar-benar apik banget dari seorang Gantoni, dan malah tadi nyaris berhasil menumbangkan seorang Gudong. Cuman kayaknya kalau misalkan TJB sekalinya knock mereka masih bisa di revive dengan mudah ya, karena mereka benar-benar rapat banget. Tapi kalau kita lihat dari tim TJB sendiri tidak mau melepaskan begitu saja, ada sebuah setup push juga dilakukan. 2 player dari TJB sepertinya sudah bakalan melakukan sebuah flanking, outer spot begitu saja. Udah mulai dicari-cari TJB, 1 poin kill tambahan masih dicari TJB. Tidak mau melepaskan begitu saja TJB di sini kita lihat. Oh, kita lihat dari Invi masih sepertinya sudah terdengar step-step manja, spray down begitu saja, masih menunjukkan poin. Lagi-lagi percobaan dilakukan oleh Gutoni, tapi dari Gutoni lebih memilih untuk mengulur waktu dan melepaskan begitu saja spray down. Malah Nozi yang harus tersungkur ke arah tanah langsung di-secure begitu saja. Pundi-pundi poin kill tambahan menjadi oleh dari TJB, tidak mau melepaskan. TJB what a nice play di sini, terlalu agresif, ada sebuah push dilakukan dan what a nice play. What Yasin, sebuah spray down yang itu luar biasa banget untuk dari tim TJB. Gila, mereka benar-benar gak mau ngelepasin satu player saja untuk dari tim The Infinity, dan The Infinity pun langsung dipulangkan menuju arah lobby. Peringkat paling akhir. Chicken terbitlah Tusun. Wah, sudah dikatakan ya. Apakah akan terjadi ternyata dan terjadi lagi? Memang untuk dari tim The Infinity tadi memang agak sedikit terbagi fokus mereka. Mereka harus berhadapan juga dengan dari tim RSG. Tambah lagi juga mereka pressure begitu keras untuk dari tim TJB, sehingga fokus mereka ya harus terbagi. Powernya juga nggak bisa maksimal ya untuk bisa menghadapi satu tim dari tim TJB itu. Sementara kita lihat juga di sana dari tim BTR, ini dari tim Bigetron Red Alliance juga terjadi di saat kayak 1/3 di antara San Martin dan juga ini Liquid ya. Wow. Dan ini masih dengan roster. Ini kayaknya, oh ini kalau nggak salah Kak, ini nickname dari Luxi. Soalnya ini nomor 4 Luxi loh. Oh iya, Luxi berarti ya? Iya, betul sekali, ini Luxi. Kalau nggak salah sih tadi dapat informasinya, cuman Luxi nggak pakai ID resmi kayaknya. ID resmi. Ini apa? Tapi kalau nggak salah ini masih Luxi. Ini Luxi. Oh. Ya, jadi ini BTR masih dengan kekuatan full power ya. Ya, bisa dibilang. Tapi mungkin mereka sedang mencoba strategi-strategi baru juga ya, kalau kita lihat dari tim Bigetron. Ya.
Cuman kita tadi nggak terlalu bisa memantau untuk dari tim Bigetron, untuk area drop zone-nya mereka, untuk di Miramar kita yang pertama ini, mereka nggak tahu ambil mana nih. Saya belum sempat lihat. Biasanya mereka ini kan BTR ini masuknya ke Pekado ya. Iya. Tapi kali ini nggak di Pekado, tapi kita lihat di sini dari Zuxi harus tersungkur ke arah tanah. Kita bakalan melihat dari Luxi bakalan mencari sebuah spot untuk melakukan backup, dan dari Yuhaik sendiri di sini kita lihat cukup low dan satu player berhasil didapatkan dari Liquid. Nice play dari Liquid. Oh, di sini kita lihat T2 Lukas. Apakah bakalan melakukan sebuah backup, bakalan di-push begitu saja, ternyata lebih memilih untuk mundur, atau bisa akan di-push begitu saja ya. Tapi ini benar-benar ramai banget. Bukan hanya dari arahnya tim Talent, berikut juga dengan dari arahnya tim 4. Namun terlihat sepertinya di sana aduh aim terjadi dan wow. Dari arah belakang sepertinya di sana Luxi sedikit membantu untuk dari Yuhaik, namun Liquid knockdown di sana Liquid. Wow, ini ramai banget. Ini benar-benar numpuk sekali, seperti ada arisan keluarga terlihat. Ada third party ternyata di sini kalau kita lihat. Oh, harus berhati-hati di sini. Kita lihat ternyata dari fase ternyata bakalan masuk. Oh, ada sebuah dari T2. Wah, ini menjadi PR banget sih bagi tim Bigetron. Mereka belum selesai menyelesaikan tugas mereka untuk melakukan fight dengan tim T2 ya. Tapi sayang sekali dari tim fase cepat sekali masuk dan juga menockdown player-player dari bahkan MG juga menockdown seorang Luxi di situ, dan dari tim Bigetron sendiri tersisa last man standing ya. Ya, Cilandak on Square. Ini Luxi. Dan Luxi sepertinya di sana harus diarahkan pulang menuju Robbie. Berarti kalau kita lihat dari notifnya harusnya masih tersisa seorang Yuhaik Boy ya. Satu player dimiliki dari tim Bigetron Red Alliance ini. Namun kayaknya ini mereka benar-benar sedikit sulit. Ditambah lagi tadi juga dari tim Margin yang join to party ya. Benar-benar berat banget rasanya untuk dari tim Bigetron untuk bisa bertahan. Tambah lagi kita lihat juga di sana ada warna yang berbeda lagi dari tim 10. Dan Yuhaik Boys sepertinya di sana. Genexus seperti yang saya bilang tadi. Ya, Genexus menjadi party selanjutnya. Ditambah lagi memang ini benar-benar udah sulit banget. Tim 10 juga sudah mulai masuk ke area dari San Martin. Dan malah dari tim Talon juga itu sudah harus dipulangkan menuju arah lobby menyusul Bigetron di peringkat ke-11. Wow, Bigetronnya harus susun lagi. Sayang sekali ya. Lagi dan lagi tim dari Indonesia harus di awal pertandingan kita masih 11 menit saja berjalan. Tinggal 10 tim yang masih bertahan. Wow. Dan kita lihat di sini dari fase. Oke, sepertinya bakalan melakukan sebuah backup. Kita lihat di situ dari tim 10 ya. Iya. 16. Dan Margin dari tim 16 dari arah belakang, dari arah San Martin sudah mulai masuk dan cukup berani dengan sebuah kendaraan bagi melakukan satu pergerakan push dari arah Margin. Ini benar-benar pada barbar semua. Dan wow, satu pikomannya tadi baik dilakukan, sementara dari seorang Beer 11 tersisa dari arah tim Baji juga sudah mulai memantau dari satu tim dari arahnya tim Genexus berhasil ditumbangkan satu player mereka dan langsung di knock M saja. Dan langsung dijadikan 1 poin kill untuk dari arahnya tim Bazi. 4 poin kill sudah mereka kumpulkan. Dan ini terlihat sepertinya di sana seorang Beer 11 tidak bisa bertahan. Satu pikomannya kembali harus dirasakan ke arah dari tim Bazi dan tersisa seorang Tony K saja last man standing terlihat untuk dari arahnya tim 4. Wow, benar-benar 4 poin kill sudah dikantongi oleh tim Genexus. Ini kita lihat juga dari LIT sudah melakukan sebuah scoop. Terlihat di situ satu player dan bahkan di situ Voin juga sudah melakukan fight. Oh, dari tim Voin satu playernya harus tersungkur ke arah tanah. Di sini kita bakalan melihat dari LIT Koko dan juga Son di sini masih memantau ke arah dari Voin. One shoot. Oh, Voin berhasil mendapatkan satu player, tapi ada sebuah backup di sini. Kita lihat dari Alpha, lagi-lagi Alpha. Raidon satu player berhasil didapatkan oleh Alpha. Terus berhati-hati ada setup push. Alpha di sini kita lihat cukup low. Raidon dan Alpha berhasil mengkelas. Hell Esport harus puas di posisi ke-9. Lagi dan lagi Alpha kiri as. Luar biasa, what the nice Alpha ya. Luar biasa sekali Alpha, benar-benar overpower terlihat dari seorang Alpha. Satu orang saja dari seorang Alpha menyusahkan untuk dari arahnya tim
dari arahnya tim 14 tadi kalau nggak salah, atau dari arahnya tim Void luar biasa Yap, memang untuk dari seorang Alpha tadi, skill individu yang menawan juga dimiliki dari seorang Alpha. Wow, Alpha yap, playernya dari betul tim. banget ya. Dan di sini kita lihat dari Tenyong harus berhati-hati juga dari sebelah kiri. Di situ ada dari tim Genexus yang melakukan sebuah spray ke arah dari Tony Ki. Oke, di sini kita lihat Genexus juga meskipun mereka tersisa oh masih tersisa dua player ya, tapi mereka tidak kendor begitu saja, cukup baik dan juga cukup keras perlawanan yang dilakukan oleh tim Genexus ya. Ini kita lihat dari tim Fazes juga mereka harus kehilangan satu player, tapi beruntungnya mereka sudah mendapatkan 7 poin kill. Nah, itu luar biasa ya untuk dari tim Paze. Kalau nggak salah tadi tinggal tersisa last man standing saja. 2 knock harus dirasakan juga untuk dari tim Paze. Tapi begitu cepat sekali untuk melakukan revive dan berhasil untuk menyelamatkan 2 player yang tadi harus terknockdown dari tim Paze ya. Sementara dari tim Point juga masih belum mereda. Tadi seorang Tensi harus dipulangkan menuju arah lobby. 3 player tersisa untuk dari tim Point sudah mulai terlihat melakukan satu pergerakan rotasi lagi. Iya betul banget, kita lihat dari Alpha juga harus masuk ke dalam zona. Nah kan baginya di sini kita lihat lebih memilih untuk melakukan rotasi melewati jalur luar zona. Ya, ini Minas Generalize benar-benar tadi kontrol area juga sudah cukup baik dilakukan oleh dari arahnya tim 15, sementara dari tim Point, Canon juga di sana sudah mulai memantau dengan sebuah senjata SLR-nya, masih memantau karena di sana dari arah satu tower dari arahnya tim 15 sudah jadi Monkey Gaming terlihat. Dan wow, satu spray proningnya dicoba diarahkan ke arah dari satu player yang memiliki dari arah tim Point. Yap, betul banget. Lagi dan lagi kita lihat di sini dari GEW mulai mencari di situ ada sebuah setup spot. Terlihat apakah? Oh, masih belum, ternyata masih ditahan. Dan dari tim 15 sendiri dia juga harus berhati-hati ya, karena ketika terjadi knockdown itu cukup susah di backup, bahkan impossible untuk di reviving ya, kecuali dia lompat dari atas terus di Betul. bawah ada temennya yang jemput gitu loh. Ya, betul sekali. Memang untuk dari tim Genesis kalau nggak salah ya, itu untuk dari arah tim 15 tadi cukup berani. Satu trik tadi coba dilakukan untuk menanjaki atau menaiki satu buah tower ya di arah Minas Generales ya. Ya betul banget. Kita lihat juga dari NFT. What? Dari NFT sendiri mereka hanya bermain dengan 3 playernya ya. Sangat disayangkan sekali di sini kita lihat. Oh, ada sebuah car dan shoot move. Tapi di situ ada aim yang dilakukan dari Point Yong, ternyata lebih sakit dan lebih cukup on point di situ kalau kita lihat ya. Luar biasa di sini kita lihat, ternyata dari tim NFT juga harus berhati-hati, sepertinya bakalan masuk ke dalam zona, bakalan mencari-cari sebuah spot, mencari-cari sebuah perbatawan. Ya, betul sekali. Untuk dari tim NFT hanya 3 player saja mereka mainkan untuk di match kita yang kedua ini Ramones. Sementara dari seorang Ramones juga masih bermain dengan safety gameplay-nya. Nah, mereka juga kalau kita lihat sudah berada di area dari safe zone ya. Udah cukup nyaman untuk dari arahnya tim NFT ini. Ya betul banget, dan kita lihat sendiri di sini dari Lipi masih melakukan cukup manja mencari poin tambahan. Tim Genexus sendiri di situ sudah melakukan sebuah fight. Harus berhati-hati ya dari tim 15 sendiri juga di sini. Squad manja ada dari GEW, oh dan LF. Di situ berhasil mendapatkan satu player dari tim Point juga. What nice play di sini kita lihat juga dari tim GS sepertinya bakalan masuk, bakalan mencari pundi-pundi poin kill tambahan. Oh, ternyata lebih memilih untuk rotasi ya, tapi harus berhati-hati di situ di sebelah kiri ada dari tim 11. Oh, ternyata ini kita lihat dari tim GW apakah bakalan menjadi third party lagi meta third party point. Be careful di sini kita lihat, harus berhati-hati dari arah belakang, sepertinya bakalan terbackstep dari tim JET. Di sini kita lihat, oh di situ dari sebelah kanan belum disadari dari tim Point Nyong. Oh free shoot dan di situ cukup low, lagi-lagi 2 kali percobaan dan berhasil. Point terus puas di posisi ke-8. Wow, ini poin benar-benar kesulitan banget. Mereka cukup terbuka sekali. Dari arah backstepnya juga mereka terganggu oleh dari arahnya tim Genesis. Ditambah lagi juga LIT. Benar-benar sukses menjaga rotasi yang dilakukan untuk dari arahnya tim Point ya. Wow, sangat disayangkan Point harus tumbang di peringkat ke-8. Ya padahal kalau kita lihat sendiri performa dari Point, yaitu dari
Team Point sendiri itu cukup baik banget ya. Bahkan di match pertama juga di early game dia dari Team Point sendiri berhasil memulangkan 3 player sekaligus, dan di match kedua kali ini juga mereka cukup luar biasa. Tapi ternyata ada kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh Team Point, dan juga posisi juga tidak mendukung dari Team Point sendiri, dan mereka harus dipulangkan ke arah lobby di lebih awal ya. Ya, betul sekali. Dan terlihat juga di sana tinggal memiliki satu tim lagi dari Indonesia. Masih ada NFT ya. Masih ada NFT. Wow, ini harusnya buat teman-teman semuanya tetap dukung nih. Masih ada NFT untuk Indo Pride kita. Dan ini masuk kita dari zona kita yang kelima. 7 tim dan 21 player yang masih alive. Wow, ini zona udah mulai sempit banget. Dan terlihat untuk dari tim Faze udah duduk nyaman. Mereka sudah mulai mencoba untuk mengontrol area dari safe zone-nya. Yap, betul banget. Dan di sini juga kalau kita lihat dari seperti di match pertama tadi dari tim NFT yang tersisa yaitu dari Indonesia, bahkan kali ini NFT hanya bermain dengan 3 playernya, mereka sudah ada 2 poin kill ya ada yang dikantongi. Dan kali ini kita lihat untuk zonanya, si cukup berhati-hati untuk zonanya ya. Di sini kita Ya, lihat tapi Faze untuk sudah dari tim cukup engage. NFT rasanya mungkin mereka nggak bakalan terlalu repot untuk masuk ke area dari zona selanjutnya. Mereka hanya tinggal beberapa meter saja untuk masuk ke area dari safe zone kita. Untuk dari tim LIT kita lihat sudah mulai memantau, tadi sudah mulai melihat juga pergerakan untuk dari arah tim Faze. Tapi mengurungkan niatnya dari seorang Hao Yuan gitu kan. Itu kan. Dan sudah mulai melihat dari arahnya tim Faze. Satu playernya sudah mulai terpantau. Satu spray crawling tadi coba dilakukan dari seorang Hao Zuan, tapi tidak berhasil mendapatkan. Malah sepertinya di sana bakal jadi notice. Zuan bakal terspot. Dan terlihat untuk dari tim NFT. Silakan Bang Andika. Di sini kita lihat dari NFT. Malah dari drone yang cukup low. Di sini kita lihat Rampage, di situ ada Oniki. Di sini kita lihat dari NFT masih mulai memantau. Terlihat di situ open satu player dari tim 13. Lagi dan lagi di sini kita lihat spray down karena dari belakang satu player berhasil didapatkan oleh Lipi, tapi what a nice play dari NFT. Satu playernya harus tersungkur karena tanah, dan RSG harus dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Orion, jadi sebuah reviving dilakukan dari NFT, masih berhasil membackup dengan baik. Serangan di sisi lain dari Faze sedang melakukan fight dengan Nexus. Lagi dan lagi net demi net dilemparkan begitu saja terjadi. Jual beri serangan di sini dari tim Faze dan juga Nexus. Lagi-lagi setup smoke sudah mulai dilakukan oleh MR5. Di sini sepertinya bakalan di setup. Terlihat di situ ada sebuah smoke, terus di situ masih belum poin. Ternyata dari MRS5 masih mencari sebuah momen. Di sini kita lihat ke arah kiri dari Biu sudah mulai melakukan flanking grenade yang cukup connect karena dari tim Faze. Di sini kita lihat ada sebuah flanking yang akan dilakukan Faze. MRS sepertinya sudah terdengar step di sebelah kiri. Di situ ada net Biu melakukan net dan not display, tapi Faze harus puas di posisi, dan NFT juga harus dipulangkan di posisi keempat. Genexus tersisa last man standing, dan Biu di situ harus membutuhkan pertolongan, segera tersungkur ke arah tanah. Reviving masih bisa dilakukan oleh Loyu. Lagi-lagi duet maut antara Loyu dan juga Biu berhasil memulangkan Faze ke arah. Wow, itu luar sekali dari seorang Loyu ya. Backup yang sangat begitu sigap sekali, meskipun tadi Biu sedikit kerepotan. Granat yang tadi coba di pop up oleh dari seorang Biu nyaris meledak di tangan karena satu pergerakan push commit juga dilakukan dari MR Vibe dari arahnya tim Faze. Tapi luar biasa Loyu, kolaborasi menarik dari arahnya tim Genex ini. Terlihat 3 tim saja yang masih bertahan dan 10 player yang masih alive, dan sementara untuk dari tim Genexus hanya tinggal menyisakan 2 player saja. Ini otomatis berarti untuk dari arahnya tim 17 TGB dan juga dari arahnya tim Genesis mereka masih full power ya. 4-4-2. Udah kayak strateginya jasa kayak ya gaya-gaya Jose Mourinho sepertinya. Iya. Dan di sini kita lihat ternyata dari tim TJB satu player terknockdown di situ, begitu juga dari GA ya. Ini kita lihat 4-4-2 yang seperti dikatakan oleh Bang Kira ya. Di sini kita lihat ternyata 2 player harus berhati-hati juga ya. Bahkan dari tim Genexus mereka tersisa 2 player, tapi mereka tidak gentar begitu saja, masih melakukan sebuah perlawanan. Bahkan satu player
harus tersungkur ke arah tanah, harus berhati-hati. LTJB Kingstar di situ harus terkena sebuah ledakan, tapi ada sebuah setup push yang dilakukan oleh tim 17. Di sini kita lihat ternyata ada sebuah UMP dan juga Scar L di situ ternyata yang sudah diamankan. Di sini kita lihat melakukan front gaming menunggu sebuah momen ke arah dari tim TJB. Di situ sudah mulai terspot. Masih belum dilakukan spray down begitu saja, masih belum ada objek dilakukan spray. Di sini kita lihat T17, tapi di sini dari arah belakang Trasmi membackup dengan baik, sedangkan dari tim G-Nexus di situ ya malah mereka hanya tersisa last man standing, hanya tersisa Loyu seorang diri dengan 6 poin kill. Harus berhati-hati, di situ ada sebuah rotasi yang bakalan dilakukan. Oke, dari arah belakang ternyata belum clear begitu saja dari TJB juga bakalan. Satu player TJB berhasil mendapatkan ke arah dari tim 15. Lagi-lagi dan lagi net sudah mulai dilempar dong. Di sini sudah mulai mencari sebuah spot, sudah mulai mencari beberapa hantaman. Oke, Casin juga di sini masih di hold begitu saja, dan kita lihat Xiao berhasil mendapatkan satu player dari Smite. Ya, betul sekali. Ini luar biasa. Dan ini juga Loyu rasanya mungkin juga tahu betul kondisinya tinggal tersisa last man standing dari arahnya tim G-Nexus. Jadi Loyu sepertinya mungkin akan sedikit menahan pertempurannya, menahan momentum, menunggu juga untuk dari arahnya tim TJB, berikut juga dengan dari tim Genesis untuk saling baku hantam terlebih dahulu. Ini memang untuk dari arahnya seorang Loyu hanya bisa bertahan dengan kondisi satu player saja tersisa. Ditambah lagi juga dengan seorang Casit yang memang sudah benar-benar fokus ke arah dari seorang Loyu. Namun terlihat sepertinya di sana dari arah tim Genesis satu player mereka kembali harus diarahkan pulang menuju arah lobby. Dua player saja tersisa dimiliki dari arahnya tim Genesis ini. Master berikut juga dengan seorang Trasmi. Wow, ini bakal sedikit sulit ya untuk dari arahnya tim Genesis untuk bisa masuk ke area dari safe zone kita. Tambah lagi juga mereka harus menyeberang sebuah jalan. Wah, itu bakalan menjadi resiko tersendiri, dan dari tim G-Nexus sendiri tidak mau melepaskan begitu saja ya. Kalau kita lihat Loyu tinggal, kalau emang dari Loyu sendiri memiliki momen dan juga timing yang tepat, ini bisa menjadi chance dan juga bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi di sini kita lihat JE Master 5 di situ ternyata harus tersungkur ke arah tanah. Apakah bakalan berhasil di backup begitu saja? Trasmi di sini masih melakukan hold position, masih menahan sakitnya zona, pedasnya zona TJB. Di sini kita lihat langsung di secure begitu saja. Pundi-pundi poin kill tambahan. Trasmi melawan sebuah flanking, tapi sepertinya sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Harus, tapi Genesis Esports harus di posisi ketiga. Di sini kita lihat tersisa Genexus seorang diri. Loyu di sini apa berhasil, dan net what nice net dari TJB. What?